Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kemarin kita sudah mengenal selektor ya, berbagai jenis selektor itu apa. Untuk saatnya sekarang ini kita akan menyematkan CSS di dalam sintaks HTML dan membuat komentar. Jadi nanti ada tambahan ya, bukan hanya kita cara menyematkan CSS saja, akan tapi kita akan mengenal cara membuat komentar di dalam sebuah CSS dan juga HTML juga. Nanti perbedaan komentar di HTML dan komentar di CSS itu seperti apa. Tetapi buat teman-teman yang belum tahu apa itu komentar, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, untuk menyampaikan CSS itu ada 3 cara ya, yang sudah pernah saya bahas di video yang ini, video yang tentang HTML, yang cara menyematkan atau menambahkan CSS di HTML. Kalian bisa melihatnya di situ. Di situ ada external CSS, terus internal CSS, ada inline CSS. Jadi masing-masing tipe CSS ini sudah saya jelaskan di sana. Nanti di sini kita tinggal prakteknya saja. Buat teman-teman yang baru melihat video ini, silahkan dilihat dulu video yang sudah saya sebutkan tadi, atau bisa dilihat di tombol i yang ada di pojok kanan atas. Kalian bisa lihat videonya itu terlebih dahulu. Perbedaan dari eksternal, internal, dan inline CSS itu apa saja sih? Terus kemudian kita akan berkenalan dengan komentar. Jadi saya belum sempat membuat komentar atau menjelaskan tentang komentar di video tentang HTML yang kemarin. Nah, maka akan saya jelaskan di video kali ini ya. Di sini ada komentar di HTML, kemudian komentar di CSS. Ini berbeda ya. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu sih komentar. Komentar yang ada di codingan. Jadi komentar merupakan sebuah cara untuk membuat catatan di codingan. Jadi ketika kita ingin membuat catatan di codingan itu menggunakan komentar ya. Komentar ini tidak akan ditampilkan di browser. Dia tidak akan di-render di browser. Jadi jangan khawatir untuk membuat komentar. Fungsinya ya itu tadi, untuk dokumentasi, untuk catatan, atau misalkan kalian bekerja sebagai tim, itu untuk catatan tim kalian atau untuk catatan developer yang lain supaya paham itu codingan itu untuk apa, fungsinya untuk apa. Nah, mereka bisa melihat atau membacanya melalui komentar yang sudah teman-teman buat di codingan. Oke, kita langsung saja praktek ya. Seperti biasa kita buka Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Nah, ini kemarin yang video kemarin ya, video tentang selektor. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah folder CSS dasar. Di dalamnya ada folder CSS, di dalamnya ada style.css. Isinya style.css adalah video yang kemarin kita buat. Terus saya akan menambahkan satu file baru lagi di sini, yaitu HTML ya. Bukan di dalam folder CSS, akan tetapi di luar dari CSS. Sebentar. Oke, kita buat file baru yaitu index.html ya. Kita ingin membuat file HTML-nya dulu, index.html. Nah, ini akan kita gunakan untuk praktek sekali ini. Tetapi ini berada di folder CSS, akan kita keluarkan dulu supaya dia berada di folder atau di root dari folder CSS dasar ini. Nah, ini index.html. Jadi kemarin kalau kita ingin membuat template atau membuat kode HTML dari awal, itu bisa memanfaatkan shortcut yang ada di Visual Studio Code-nya. Itu seperti apa? Kita langsung saja ketikkan tombol ini, tanda seru, terus kita enter saja. Nah, dia secara otomatis akan membuat seperti ini ya, codingan seperti ini. Jadi untuk title-nya kita ganti saja, belajar CSS dasar ini. Oke. Nah, kita sudah memiliki file CSS yang ada di sini. Akan kita terapkan ya. Di sini kita ada body, terus H1 ya, H1. Kemudian H1 ini judul artikel. Terus judul artikel H1, terus ada paragraf, ada header. Nah, header dulu kita.
Ini di sini kita pakai tag apa ya? Tag P, paragraf. Ini adalah paragraf pertama tentang sebuah artikel. Ini tag P, terus kalau nggak kita kasih tag div saja di sini kita mulai belajar tag div. Ini H1 kita masukkan ke dalam tag div. Ini, seperti ini. Ini judul, ini paragraf. Oke. Nah, kita buka dulu untuk websitenya. Kita copy paste ya, copy paste, klik kanan nih. Nah, caranya klik kanan, copy paste, terus kita buka browser, kita pastekan di dalam browsernya ini. Nah, ini judul artikel. Ini adalah paragraf pertama tentang sebuah artikel. Di sini H1 itu sudah ada stylenya. Belum, maaf ya. Kita tambahkan style dulu di sini. Yang cara pertama kita menggunakan eksternal CSS aja ya, style. Terus di sini kita menggunakan link seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan membuat codingan seperti ini, ref itu di CSS, folder CSS, terus style.css. Di load seperti ini, kita save, kita reload browsernya. Oke, nah di sini sudah muncul ya. Ini kenapa jadi biru? Nah, kenapa jadi biru? Terus tulisannya kenapa jadi kecil seperti ini? Itu karena kita menggunakan nih teman-teman. Ini namanya Universal CSS yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, di sini karena kita menggunakan ini, selain itu kita juga menggunakan ini. Grouping ini juga H1, H2, H3. Jadi seperti ini. Ya. Coba kalau kita komen. Nah, oke. Komen ya. Nanti komen. Kita membuat ini dulu. Terus kita ID ya, ID. Tadi belum ada ID. Ini P, paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua ini tentang ini adalah paragraf kedua. Oke, kita reload browsernya. Oke, di dalam paragraf yang kedua ini kita tambahkan ID. Nah, ID paragraf. Nih, di sini ID paragraf. Nah, seperti ini ya. Ketika sebuah paragraf ini diberikan ID itu dikasih CSS ini. Di paragraf itu dia secara otomatis yang akan di-load adalah yang ID-nya. Jadi untuk P-nya ini dia enggak ya, teman-teman. Jadi digabung ya, digabung. Jadi di sini ada paragraf, dia background color-nya, terus font size-nya 14 px. Di sini juga dikasih P ya di grouping ini. Ini ada color-nya blue, agak marginnya 10 px nih. Biar nggak bingung, ini saya hapus saja gimana ya P-nya itu. Oke. Nah, biar nggak bingung. Ini groupingnya nanti saja. Nah, groupingnya nanti saja, biar jadi satu-satu saja, gitu ya. Terus di sini kita tambahkan lagi paragraf kedua, paragraf ketiga. Itu menggunakan kelas ya nanti. Ini adalah paragraf ketiga. Nah, di sini pakainya kelas. Ini yang nanti yang disebut kelas selector. Nah, ini paragraf kelasnya apa ya? Kemarin itu header, misalkan header. Nah, kelasnya header. Di save dulu, kita coba lihat style.css-nya. Ini header-nya width 100%, height-nya 50 px. Kita buka browsernya, apakah betul seperti itu? Oke, nggak kelihatan ya karena nggak dikasih background ya. Background color-nya ini kita kasih blue violet aja, seperti ini. Terus kita reload. Nah, ini height-nya 50 px. Jadi untuk width-nya dia 100%, dia sampai ke sana.
Kalau kita lihat di sini ada tag P. Elemen P ini memiliki, yang paragraf pertama itu tidak memiliki atribut. Kemudian paragraf kedua memiliki atribut ID. Terus paragraf ketiga memiliki atribut kelas. Nah, untuk penggunaannya atau untuk menambahkan CSS itu harus seperti ini ya. Jadi untuk ID paragraf, headernya untuk kelasnya header ini. Jadi misalkan di sini nggak ada paragraf, nggak ada ID paragraf, misalkan ini teks gitu, ID teks, teks. Nah, teks di sini kita reload, ini nggak ada karena teks ini itu belum di set atau belum dikasih CSS teks. Ketika di sini kita cek lagi paragraf ini, ternyata di sini nggak ada ID-nya, tadi udah kita ganti menjadi teks, maka disesuaikan juga di sini diganti menjadi teks. Itu seperti itu, kita reload dulu. Nah, oke ya. Jadi seperti itu. Nah, oke ya. Dan di sini kita sudah belajar tentang menambahkan CSS ini, eksternal CSS ya, eksternal CSS. Untuk internal CSS dan inline CSS kalian bisa melihat video yang tentang menambahkan CSS yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Terus kita juga akan belajar membuat ini apa namanya, komentar ya, komentar. Kalau di HTML itu membuat komentarnya itu seperti ini. Nih, terus maaf ini terus kayak gini. Nah, apa yang ada di dalam sini itu nggak akan di-render atau ditampilkan di dalam browser. Nah, di sini ini adalah ini judul artikel, misalkan judul artikel jangan diubah ya, jangan diubah ya. Nah, kita save, kita reload browsernya, tidak akan ditampilkan di sini karena ini cuma komentar. Nah, oke. Terus biasanya kalau ingin membuat komentar di sini, misalkan ya biasanya untuk dicoba-coba ya, debugging itu developer itu menggunakan seperti ini. Ini yang elemen yang ini akan dijadikan komentar itu menggunakan kontrol tombol kontrol dipencet berbarengan sama tombol garis miring. Nah, secara otomatis dia berubah menjadi komentar. Kita buka browsernya, kita reload, bakalan hilang karena ini dianggap sebagai komentar. Begitu ya. Kemudian bagaimana kita membuat komentar di CSS? Kalau CSS itu caranya seperti ini. Nah, biasanya kayak gini di atas itu ya. Garis miring, tanda asterisk seperti ini. Terus ini. Nah, seperti ini. Ini adalah komentar. Ini adalah komentar. Dan tidak akan mengganggu browser. Kita save, kita buka browsernya, kita reload. Oke, tidak ya. Tidak ditampilkan di browser. Artinya ini adalah sebuah komentar. Terus misalkan ini kan tadi di komentar, untuk debugging ini juga sama biasanya. Misalkan kita nggak mau universal ini, kita komentar saja. Caranya sama, kontrol sama garis miring. Nah, dia berubah menjadi komentar. Karena ini dianggap komentar, maka ketika kita reload browsernya, konten yang ada di browser dia akan berubah menjadi seperti ini. Nggak ada universal CSS-nya. Oke ya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.